just don't say it's love. You know it ain't sweet enough. Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 201041723, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang ada di Simple, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dengan topik pemasaran politik yang diambil dari 3 video yang Bapak share di Simple. Baik, untuk soal yang pertama, siapa pembicara dalam video-video yang Anda tonton? Jawab, pada video pertama itu Dr. Ferry Darmawan, MDS. Pada video kedua yaitu Iding Rosidin. Pada video ketiga yaitu Muklis Muhammad Lizar. Untuk soal nomor 2, buat ringkasan tentang isi atau penjelasan dari pembicara dalam video tersebut. Jawab, pada pembahasan Dr. Ferry Darmawan, MDS, pemasaran dan iklan politik. Pemasaran politik atau pemasaran politik lahir dari kebutuhan untuk menjual produk. Politik yang tidak dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi membutuhkan waktu yang jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, semakin tepatnya demokrasi tidak terkecuali di negara Indonesia. Mengadopsi sistem demokrasi terlebih dengan sistem multipartai menyebabkan para pelaku harus bersaing ketat merebutkan dukungan politik. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan pada saat kampanye, tetapi juga sepanjang waktu. Dan yang kedua adalah seiring berjalannya praktek ekonomi pasar bebas yang semakin luas memberi pengaruh pula terhadap praktek demokrasi di Indonesia. Dalam pasar politik yang bebas, bukanlah jaminan faktor politik yang memaksa, bahkan mengancam untuk mencari dukungan, melainkan juga harus beralih dalam usaha mempromosikan diri dengan pendekatan komunikasi melalui berbagai macam saluran komunikasi politik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kotler dan Neil bahwa cara yang dilakukan melalui kampanye, program pembangunan perekonomian atau kebutuhan sosial, tema, isu, gagasan, ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi yang mampu mempengaruhi setiap warga negara, serta lembaga atau organisasi secara efektif. Sebagaimana pemasaran komersial, waktu, dan sosial, pada pemasaran politik pun terdapat 3 komponen, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Oleh sebab itu, dalam strategi pemasaran politik, ada hal-hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah membangun awareness kandidat, kemudian strategi dalam targeting, lalu menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau target segmennya apa dan memilih media yang tepat dalam mengampanyekan program dan kapasitas. Peran pemasaran politik bukan hanya membuat rektorat memilih partai atau kandidat tertentu, melainkan untuk membangun loyalitas mereka. Dalam hal ini, kerap kali terjadi komunikasi 2 arah antara partai atau kandidat sebagai produsen dalam elektrolit sebagai konsumen melalui umpan balik atau feedback. Sebagaimana pada pemasaran komersil, pada pemasaran politik juga dibutuhkan umpan balik untuk mengetahui bentuk yang ideal. Baik, untuk pembahasan yang kedua dengan pembicara yaitu Iding Rosidin. Pembahasan yang dibahas dalam video tersebut tentang pemasaran politik atau political marketing. Marketing itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial politikal. Political marketing atau pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya, konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi ini dipakai dalam politik. Seperti barang-barang yang kita butuhkan, contohnya sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Elemen pemasaran terdiri dari customer, produk, promotion, distribution, dan price. Untuk produk terdiri dari barang dan jasa, tetapi dalam politik, produk terdiri dari 3 partai politik, yaitu personal atau orang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Yang kedua, price atau harga. Price atau harga itu terkait pada barang dan jasa. Jadi semakin barang itu
berharga maka harganya pun semakin tinggi. Sedangkan dalam dunia politik sama saja, nilai atau harga ada pada produk politik. Misalkan seorang tokoh politik itu juga akan menaikkan nilainya di mata publik atau konsumen. Nilai politik itu bisa didapatkan dari kelebihan-kelebihan, misalnya rekam jejak, prestasi-prestasinya. Yang ketiga, distribution atau tempat. Untuk distribusi, jika tempatnya bagus maka akan datang di customer akan bagus juga. Itulah yang diinginkan oleh customer. Distribusi barang itu mudah dan gampang. Untuk politik itu bisa digunakan seperti ditempel pada alat-alat peraga atau misalnya untuk memberikan kampanye. Yang keempat, promotion. Jika barang yang mempunyai kompetisi yang tinggi, maka promosilah yang menjadi sesuatu yang penting bagi promosi secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media massa. Dalam politik, promosi itu sangat penting terutama di kalangan legislatif. Oke, baik, lanjut pada video selanjutnya. Untuk video yang ketiga yaitu Mukhlis Muhammad Lizar. Video tersebut membahas tentang prestasi strategi pemasaran politik. Dalam pengembangan strategi politik tidak pernah mudah dan tidak pernah nyaman. Pastinya selalu menentang, seringkali membuat frustasi karena kompleksitas tugas strategi pertama harus dibuat dapat dipahami, kemudian dapat dikelola, dan akhirnya sederhana, tidak rumit dan tegas. Strategi politik yang efektif adalah hasil dari perdebatan selama berbulan-bulan, kontraargumen, pengujian, verifikasi, pertemuan tanpa akhir, kemunduran terus-menerus, dan banyak prestasi, upaya untuk menyatukan kebijakan politik, ideologi, dan opini publik. Pemasaran politik melibatkan sejumlah aktivitas, tetapi salah satu hal pertama yang harus dipelajari adalah tentang strategi, seperti bagaimana partai, kandidat, dan pemerintah berpikir dan merencanakan untuk mencapai tujuan mereka. Strategi adalah tentang menentukan tujuan dan melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan pola konsistensi dari waktu ke waktu untuk mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Strategi tidak mudah dilihat baik dalam bisnis maupun politik. Orientasi pasar dalam politik. Dalam konsep orientasi pasar dalam politik telah membantu menunjukkan bahwa pemasaran politik tidak hanya tentang penjualan, melainkan orientasi pasar menjadi perhatian pada bagaimana politik menjadi dan tetap responsif terhadap permintaan pasar, membantu mereka untuk tetap berhubungan dan memberikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pemilih. Semuanya berakar pada karya klasik dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu pemasaran. Pemasaran politik Newman pada pasar politik ini menggambarkan bagaimana kandidat dapat menggunakan berbagai alat pemasaran. Model ini sesuai dengan sistem pemilihan pendahuluan Amerika Serikat, serta pemilihan untuk akhir, tetapi juga menunjukkan kompleksitas berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam strategi negara. Yang kedua, pemasaran Les Marmon. Pada model ini mengembangkan kerangka kerja yang lebih berorientasi pada partai tentang bagaimana pihak mungkin berperilaku jika mereka mengadopsi orientasi produk, penjualan, atau pasar. Yang ketiga, pemasaran politik Ornrod. Pada model ini memberikan orientasi pasar food lainnya dan memanfaatkan literatur pemasaran komersial dan menangkap dinamika tambahan seperti lingkungan secara keseluruhan, lebih banyak aktor dan pemangku kepentingan, dan kemungkinan CEO operating dan pihak-pihak yang bersaing. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya, strategi militer dalam politik. Strategi ini terdiri dari lewati serangan, pertahanan kontrafensif, diplomasi, serangan pengepungan, serangan sayap, mengapit pertahanan, serangan frontal, serangan gerilya, pertahanan seluler, pertahanan posisi, pertahanan pencegahan, dan penarikan strategi. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu apa manfaat dari menonton video yang Anda tonton? Jawab, manfaatnya kita mendapatkan kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk mencapai tujuan dalam program politik.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.